Sosial dan Budaya Dasar. Bab 6 tentang peradaban dan perubahan sosial. Menurut V. Gordon Schilde, ahli arkeologi, berdasarkan bukti arkeologis, peradaban maju pertama-tama muncul di daerah Mesopotamia sekitar 8.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Diikuti oleh daerah Mesir pada tahun 5.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Lembah Sungai Indus di India 2.600 sampai 2.400 sebelum Masehi. Cina Utara 2.500 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, Mesopotamia 3.000 sampai 500 sebelum Masehi, dan daerah Peru, Amerika Latin 2.500 sampai 500 sebelum Masehi. Penemuan yang paling penting adalah kemajuan dan kepandaian bercocok tanam di samping penemuan teknologi baru. Nah, berdasarkan arkeolog ini, bahwa sebenarnya sekaligus kita merujuk pada pelajaran sebelumnya, manusia sebagai makhluk budaya, makhluk yang mempunyai kemampuan berpikir dan berkembang, itu sudah sejak masa lama sekali berkembang di bidang peradabannya, yang diantaranya dan paling populer yaitu kepandaian, kemampuan manusia di dalam melakukan cocok tanam atau bertani, yaitu mengembangkan teknologi pangan. Dalam hal ini mengembangkan bahan-bahan yang dimakan oleh manusia, dikembangkan dalam bentuk cocok tanam, yang semula itu mereka atau manusia bergantung pada kehidupan berburu, bergantung pada kehidupan mengambil makanan dari buah-buah di hutan menjadi bercocok tanam. Inilah yang disebut dengan peradaban, yaitu suatu kemampuan dan pencapaian manusia di suatu bidang tertentu yang sangat tinggi, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, itu disebut dengan peradaban. Dan secara umum itu disebut kebudayaan. Kemampuan manusia yang sedemikian rupa dari berburu menjadi bercocok tanam, itu adalah kebudayaan manusia, perkembangan manusia dalam berpikir dan menghadapi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Peradaban dan perubahan sosial. Menurut Wilbert Moore, memandang bahwasanya perubahan sosial itu sebagai perubahan struktur sosial, perubahan struktur di masyarakat, perubahan pola perilakunya, dan sekaligus pola interaksinya. Kalau kita contohkan perubahan struktur sosial, kalau dulu misalnya manusia di awal-awal itu berlaku hukum rimba, berikutnya berlaku hukum kerajaan, berikutnya dikenal dengan demokrasi, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pola perilaku. Perilaku yang semula itu hanya bercocok tanam, berikutnya berkembang menjadi perilaku hidup di daerah industri atau masyarakat industri, yaitu mengembangkan produksi-produksi mulai dari bahan pangan,
kemudian untuk sandang dan papan, dan perubahan interaksi sosial dari yang semula dulu manusia hanya bertemu face to face, door to door. Dengan perkembangan teknologi berkembang menjadi interaksi dengan berbagai macam alat komunikasi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Penyebab perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial, Profesor Dr. Surjono Sukanto menyebutkan adanya faktor intern dan ekstern yang menyebabkan perubahan sosial, perubahan dalam masyarakat. Adapun perubahan yang dimaksud oleh beliau, jika dicontohkan, ada beberapa contoh penyebab dari faktor intern. Yang pertama adalah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, misalnya bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa. Misalnya di Pulau Jawa kita buat contoh, berkembangnya dan bertambahnya penduduk di Pulau Jawa ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dari satu daerah ke daerah yang lain, misalnya transmigrasi. Orang-orang di Jawa atau masyarakat di Jawa yang bertambahnya penduduk di Pulau Jawa sangat pesat, mau tidak mau, diakui atau tidak, ini merubah pola hidup dan pola interaksi sosial. Yang mungkin kalau dicontohkan, kalau dulu masyarakat Jawa hanya mengenal budaya Jawanya, maka dengan terjadinya masyarakat pendatang ke Pulau Jawa yang terjadi dengan secara besar-besaran, akhirnya kebudayaan Jawa itu mau tidak mau terpengaruh oleh juga budaya dari luar, baik itu dari pulau-pulau lain selain Pulau Jawa ataupun bahkan dari mancanegara. Ada banyak perubahan sosialnya. Kemudian yang berikutnya, temuan baru, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses seperti di bawah ini. 1. Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru. Misal nih, makanan. Makanan dulu hanya yang ada di Pulau Jawa, misalnya itu adalah nasi goreng. Kemudian dari nasi goreng berkembang menjadi nasi uduk. Nasi uduk berkembang lagi, terus begitu. Itu salah satu contoh kebudayaan baru, misalnya dalam hal makanan. Berikutnya, pengembangan dari kebudayaan baru. Kalau dulu misalnya di Pulau Jawa itu hanya ada gamelan, berkembang menjadi campur sari. Ada musik campur sari, dangdut plus gamelan plus yang lain-lain. Ada dulu kita kenal hanya dangdut, kemudian berkembang menjadi rock dangdut. Kemudian berkembang lagi pop. Pop itu campur juga dengan dangdut. Nah, ini mengubah tatanan yang sebelumnya atau budaya yang sebelumnya. Pengembangan dari musik dangdut menjadi rock dangdut, mau tidak mau itu adalah sebuah perubahan.
Kemudian inovasi, proses pembaruan. Nah, proses pembaruan ini juga bagian daripada penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud seperti tadi yang dikatakan, bahwasanya adanya interaksi sosial, kemudian interkorelasi sosial dalam masyarakat, mendorong perkembangan berpikir dan reaksi emosional para anggotanya. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk mengadakan berbagai perubahan. Karena dulu itu adanya masyarakat hanya kenal satu genre musik, karena perubahan inovasi ataupun pengembangan dari satu genre musik ke genre yang lain, mau tidak mau masyarakat akhirnya membuat alat-alat musik yang sesuai dengan perkembangannya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya, konflik dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan dalam sebuah masyarakat itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Konflik antar individu dalam masyarakat atau antar kelompok dengan kelompok lainnya. Yang berikutnya, pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Misalnya, Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 itu mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya. Dulu sebelum ada pemberontakan dari masyarakat Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau yang lain, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial, maka masyarakat itu belum mempunyai perubahan. Nah, ketika ada pemberontakan pada pemerintahan kolonial, maka berubahlah dari struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Begitu. Kemudian yang berikutnya, faktor intern. Faktor ekstern maksud saya. Faktor ekstern itu diantaranya yang menyebabkan perubahan sosial. Faktor ekstern ini misalnya alam. Alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah. Misalnya daerah yang mempunyai penghasil batu bara dan penghasil emas, itu akan mengalami perubahan dari sisi pendapatan dan dari sisi pembangunan ketimbang daerah yang faktor alamnya tidak mendukung kemakmuran rakyat dan masyarakat. Kemudian daerah wisata misalnya ya. Daerah wisata seperti di Malang itu kota wisata batu. Kalau di timur itu ada Bali, Pulau Bali. Kemudian ada beberapa pulau di Indonesia yang sangat bagus-bagus seperti di daerah Papua, di daerah Flores ada Pulau Komodo misalnya. Nah, keberadaan alam itu secara teori ilmu sosial akan menyebabkan perubahan struktur sosialnya, perubahan pembangunannya, perubahan pendapatannya, dan seterusnya. Itu namanya faktor alam, itu adalah faktor ekstern. Sama dengan kota batu. Kota batu dengan kota, misalnya di Malang ada kota Tajinan, ada kota Kepanjen, ada kota Tumpang. Batu itu lebih bagus dan lebih maju. Terjadi perubahan sosial di situ. Banyak pembangunan hotel, banyak pembangunan tempat wisata, tempat rekreasi. Kenapa? Karena ada faktor ekstern. Faktor eksternnya itu tuh alam.
yaitu pesona alam yang bagus menyebabkan juga berubah masyarakatnya. Pendapatannya pun berubah, masyarakat bisa mendapatkan dari alam yang ada di Kota Batu dan sekitarnya itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan, ya, ataupun income dari alam yang mereka tinggali. Nah, sedemikian pula misalnya Indonesia dibanding dengan Jepang. Lingkungan alam di Jepang tidak mendukung kehidupan kecuali harus mereka banting setir, yaitu mereka dari pertaniannya tidak mendukung, sehingga mereka mengubah cara hidupnya karena faktor alamnya itu tidak mendukung. Mereka harus beralih kepada teknologi otomotif, sehingga mereka itu maju di bidang otomotif. Kenapa? Karena alamnya tidak mendukung seperti Indonesia untuk bercocok tanam, untuk nanam padi dan seterusnya, tidak seperti Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang B, adalah pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi kontaknya kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain, misalnya Indonesia dengan Timur Tengah, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Eropa, itu kalau terjadi kontak kebudayaan akan menghasilkan perubahan sosial. Begitu. Yang berikutnya, modernisasi. Modernisasi ini bagian daripada yang terkait dengan perubahan sosial. Modernisasi menurut Cyril Edwin Black adalah rangkaian perubahan cara hidup. Bagaimana uraiannya? Nah, modernisasi dimulai di Italia abad ke-15 dan tersebar ke sebagian besar ke dunia barat dalam 5 abad berikutnya. Dan kini modernisasi telah menjalar pengaruhnya ke seluruh dunia. Manifesto proses modernisasi pertama kali terlihat di Inggris dengan meletusnya revolusi industri pada abad ke-18. Iya, ini abad ke-18 itu merupakan pertanda atau tahun di mana atau abad di mana manusia memulai hidup yang modern, yang merubah cara produksi tradisional ke modern. Kalau dulu misalnya orang menggilas beras pakai lesung ditumbuk, maka mulai semenjak ditemukannya mesin-mesin penggilas padi, penggilas jagung, maka manusia sudah beralih dari alat produksi tradisional ke alat produksi yang modern. Terus modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang mengubah. Jadi modernisasi masyarakat adalah suatu proses transformasi yang mengubah di berbagai macam bidang. Satu, bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi berarti modernisasi itu adalah tumbuhnya kompleks industri yang sangat besar, di mana produksi barang konsumsi dan sarana dibuat secara massal. Nah, ini namanya modernisasi masyarakat di bidang ekonomi. Di bidang politik dikatakan bahwa ekonomi yang modern memerlukan ada masyarakat nasional dengan integrasi yang baik antara satu masyarakat dengan yang lain, ada interaksi yang baik. Nah, modernisasi menimbulkan pembaruan dalam kehidupan. Oleh karena itu, modernisasi sangat diharapkan berlangsungnya oleh masyarakat. Bahkan bagi pemerintah merupakan suatu proses yang sedang diusahakan secara terarah, ya, secara terarah.
Nah, berikutnya ciri-ciri modernisasi. Ciri-ciri modernisasi ya. Modernisasi merupakan salah satu modal kehidupan yang ditandai dengan ciri-ciri. Ciri-cirinya satu, kebutuhan materi dan ajang persaingan kebutuhan manusia. Jadi ciri-cirinya orang yang modern itu mempunyai kebutuhan materi yang sangat kuat dan persaingan dalam masyarakat modern sangat ketat. Dua, kemajuan teknologi dan industrialisasi. Jadi saat ini industri sangat maju. Itu ciri-cirinya. Kemudian individualisasi, yaitu sikap individualisme. Kemudian sekularisasi, diferensiasi dan akulturasi. Pembedaan satu unsur dengan yang lain. Kemudian ada akulturasi, penggabungan dari berbagai macam unsur budaya jadi satu. Terus ciri yang berikutnya, modernisasi banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Nah, ini dapat diakui. Dengan cara yang modern, kita sangat dimudahkan. Contoh, belajar secara online, belajar melalui media, itu sangat dimudahkan. Berkat jasanya hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Sangat mudah manusia membeli barang di Jakarta, orangnya tidak perlu datang ke Jakarta. Beli barang dari Malang, barangnya ada di Surabaya, tinggal pesen melalui online. Itu adalah sebuah berkatnya modernisasi. Modernisasi juga melahirkan teori baru. Mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan. Nah, ini mau tidak mau orientasi kebendaan di era masyarakat modern itu sangat berlebihan. Yang berikutnya, ya, ciri yang terakhir dari modernisasi adalah kehidupan seseorang, perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Nah, ini ciri-cirinya orang modern itu begitu. Beda dengan masyarakat primitif. Masyarakat yang setengah primitif ataupun yang primitif, yang penting hidup sudah makan, kenyang, udah selesai. Tapi orang modern tidak. Dia mempunyai idealisme untuk membangun, memburu kekayaan, mengumpulkan materi, dan sekaligus bersaing dengan satu sama lain. Sekarang pertanyaannya, Indonesia itu sudah masuk peradaban dan berada di tengah-tengah modernisasi dan globalisasi. Bahkan sudah masuk di revolusi industri 4.0. Pertanyaannya, mampukah kita membangun bangsa di tengah-tengah modernisasi dan globalisasi dan arus yang semakin kuat? Jawabannya ya. Maka jika jawabannya iya, maka kita akan mampu menjadi negara maju yang masih berjati diri Indonesia. Jika jawabannya iya kita mampu, maka kita akan mampu menjadi negara maju yang masih berjati diri Indonesia. Jangan sampai kita ini berada di tengah-tengah modernisasi, berada di tengah-tengah industrialisasi, revolusi industri, kita itu malah kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Timur, bangsa yang santun, bangsa yang religius. Jangan sampai maju di bidang pembangunan, maju di bidang teknologi dan industri. Itu jangan sampai peradaban, akhlak, moralnya runtuh dari aslinya bangsa Indonesia. Nah, jika tidak, artinya kita tidak sanggup, ya tidak mampu, maka selamanya kita akan menjadi bangsa terjajah. Salah satu yang bisa menjawab iya adalah peranan lembaga pendidikan harus menggali ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi tanpa menghilangkan jati diri Indonesia melalui pelestarian nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia. Artinya tetap kembali kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut harus dikendalikan oleh nilai-nilai suci, nilai-nilai moral, nilai-nilai kepribadian bangsa kita sendiri. Jangan sampai teknologinya maju kemudian moralnya hancur. Seperti misalnya teknologi informasi saat ini begitu mudahnya memberikan akses kepada masyarakat secara liberal, secara bebas. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian, maka kita ini bisa menjadi bangsa yang liar. Bangsa yang seperti bangsa-bangsa lain yang sudah rusak moralnya, yang mungkin telanjang itu akan menjadi tontonan yang biasa ketika manusia itu teknologinya maju namun moralnya itu rendah. Maka dari itu kita sebagai bangsa yang berperadaban sejak masa yang sangat lampau, sangat lama sekali, berperadaban tinggi, religius, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ruhani, nilai-nilai agama, maka kita tetap maju, harus maju di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun peradabannya kita tetap sebagai bangsa yang religi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.